Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danra Anwari, Prodi D3 TLM Reguler Sore. Hari ini saya akan membahas tentang dampak ketahanan nasional akibat serangan cyber di Indonesia. Apakah serangan cyber itu? Serangan cyber atau cyber attack adalah suatu serangan berbahaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi maupun negara. Serangan ini menyasar sistem informasi perangkat komputer, jaringan, infrastruktur, atau pribadi yang biasanya bersumber anonim. Tujuan utamanya adalah untuk mencuri, mengubah, merugikan, bahkan menghancurkan target yang telah ditentukan dengan cara meretas. Ada sekitar 4 jenis metode serangan cyber, yaitu serangan pasif. Yang berikutnya, serangan aktif. Kemudian, serangan orang dalam. Dan yang terakhir, serangan orang luar. Untuk jenis-jenis serangan cyber itu sendiri ada beberapa jenis, yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, malware, rekayasa sosial, serangan man in the middle, zero day, cross-site scripting, dan injeksi SQL atau Structured Query Language. Untuk kasus pertama serangan cyber di dunia yaitu terjadi pada tanggal 2 November 1988 yang terjadi di Amerika Serikat oleh mahasiswa MIT yang bernama Robert Tappan Morris. Ada beberapa serangan kasus cyber di Indonesia yang membuat gempar masyarakat pada saat itu. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, serangan ke situs KPU yang terjadi pada tahun 2004. Yang kedua, perang hacker Indonesia dengan Australia yang terjadi pada tahun 2013. Yang ketiga, serangan ke situs tiket.com dan Citylink yang terjadi pada tahun 2017. Yang keempat, serangan ke situs Telkomsel yang terjadi pada tahun 2017. Yang kelima, serangan ke aplikasi Tokopedia yang terjadi pada tahun 2020. Yang berikutnya, yang keenam, serangan ke situs DPR dan kementerian yang terjadi pada tahun 2020. Yang ketujuh, serangan ke situs Tempo yang terjadi pada tahun 2020. Untuk jenis kasus cybercrime di Indonesia sendiri, pada periode Januari sampai Agustus 2021 terdapat 888.711.736 serangan cyber di Indonesia. Dan berdasarkan laporan situs patrolicyber.id, terdapat 15.152 kasus dengan total kerugian mencapai 3,88 triliun rupiah. Dan berikut jenis dan total kasus yang dilaporkan oleh patrolicyber.id. Di Indonesia sendiri, ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang cybercrime atau kejahatan cyber. Di antaranya, 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Transaksi Elektronik. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE yang sekarang. 4. Rencana Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi
yang saat ini dalam pengesahan di DPR. Simpulannya adalah perkembangan teknologi informasi pada era digital ini memiliki sisi negatif dan positif. Untuk sisi positif, misalnya dengan teknologi kita bisa melakukan transaksi dan berkomunikasi dari jarak jauh. Sedangkan untuk sisi negatifnya, muncul bentuk kejahatan baru yang disebut cybercrime atau kejahatan cyber seperti hacking atau peretasan. Artinya, kejahatan tersebut berfokus dalam penggunaan alat dalam jaringan telematika. Dalam kasus ini, ketahanan nasional dapat diancam dari sisi teknologi. Jadi, bukan tidak mungkin bahwa kita harus lebih waspada dalam memanfaatkan teknologi, dikarenakan belum terbentuknya payung hukum yang sempurna untuk dapat melindungi kita dari kejahatan cyber. Sedangkan di Indonesia sendiri, keterbatasan peralatan telematika dan sumber daya manusia adalah masalah utama, sehingga mudah terjadinya serangan cyber. Oleh karena itu, keamanan cyber adalah sistem yang perlu diterapkan untuk melindungi kita di dunia maya.